Oke, baik ya, untuk praktikum kali ini kita akan membahas terkait kontainerisasi menggunakan Docker. Jadi Docker ini suatu program ya yang digunakan untuk mengkontainerisasi dan menjalankan kontainer. Nah, di praktikum kali ini ya, apa yang akan kita jalankan di atas kontainer itu adalah bind DNS yang sudah sempat kita konfigurasi juga di awal praktikum, di awal sekali. Kemudian juga kita akan menjalankan WordPress. Ya, WordPress yang mana ini adalah suatu content management system ya, untuk kita membangun suatu website. Ya, jadi kalau websitenya cuman isinya informasi-informasi atau company profile misalnya, nah itu umumnya biasanya menggunakan WordPress sebagai CMS ini atau content management system ini, sehingga kita nggak perlu develop websitenya dari awal. Oke, nah kita langsung aja masuk ke sini. Sebenarnya pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus menginstall Docker, karena di VM Ubuntu kita yang sudah dibagikan oleh teman-teman asisten ya, itu belum terinstall Docker. Oleh karena itu kita perlu menginstall Docker dulu. Nah, untuk tahapan instalasinya kita bisa sebenarnya langsung ke dokumentasinya Docker gitu ya. Kemudian di sini installation per distro. Di sini ada installation untuk CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu ya. Kita menggunakan Ubuntu. Ya, nah, proses instalasinya mudah saja, kita memanfaatkan apt-get sehingga pastikan VM dari Ubuntu-nya terkoneksi ke jaringan internet. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa minimize saja. Kita bisa langsung, saya di sini langsung SSH ke saya punya VM VirtualBox. Oke, saya udah masuk ke saya punya VM, kemudian langsung aja ini bisa diikuti ya, ikuti petunjuk yang ada di dokumentasi ini. Nah, dia pertamanya mengawali dengan uninstall Docker Engine, tapi kita tahu bahwa Docker kita nggak ada, ya kita belum terinstall Dockernya. Nah, kemudian juga mana ini? Sebentar ya. Install from Ubuntu. Ya, oke, ini di bagian ini. Ya, kemudian kita bisa langsung ke setup repository ya, setup repository. Nah, ini kita bisa copy paste saya seperti ini, diawali dengan apt-get update. Diawali dengan apt-get update. Oke, nah untuk apt-get update ini sekali lagi harus terkoneksi ke internet. Ya. Virtual mesinnya harus terkoneksi ke internet. Kemudian dilanjutkan ya dengan ini apt-get install ini beberapa aplikasi ini. Nah, ini di VM saya udah terinstall jadi cepat. Mungkin di VM kalian ya nggak terlalu belum ada yang belum ada, jadi mungkin ada proses instalasi dulu ya, jadi nggak langsung selesai seperti ini. Mungkin berbeda outputnya, itu nggak masalah. Oke, nah kemudian kita perlu menginstall GPG key ya, ini kemudian identitas dari repositorinya si Docker, ini kita impor dulu. Nah, kemudian yang terakhir kita lanjutkan dengan menambahkan ya repository apt dari si Docker, supaya nanti ketika apt-get install, ini kita bisa install dari ini ya, downloaddocker.com. Oke, langsung aja install. Nah, ini proses instalasinya, install Docker Engine. Ya, nah, apa keuntungannya menggunakan kontainer, perbedaan kontainer dengan virtual machine dan lain sebagainya. Saya rasa itu akan dibahas di kuliah dan
meeting ya, meeting praktikum. Oleh karena itu di tutorial ini, video tutorial ini saya nggak akan bahas lebih dalam ya terkait Docker itu apa, kontainer itu apa, dan kelebihannya dan perbandingan dengan virtual machine. Nah, itu tidak akan dibahas di sini. Oke, nah dengan gini Dockernya sudah terinstall ya. Nah, karena saya ini udah terinstall, saya punya virtual machine dengan Docker, prosesnya lebih cepat di saya. Nah, mungkin di kalian akan lebih lama ya. Karena itu nggak masalah, ditunggu aja. Nah, kalau sudah terinstall, kita bisa langsung cek ya apakah sudah terinstall. Oke, sudah ya, Docker dpkg-l, kemudian grep docker, nggak ada masalah. Karena itu kita nggak perlu lagi dokumentasi ini, maka saya besar ya. Oke. Ya, nah seperti tadi yang udah saya sampaikan bahwa kita akan menjalankan bind, ya, bind 9, bind DNS, tapi di atas kontainer. Oleh karena itu, biar nggak bentrok portnya, port 53-nya, maka kita perlu ngecek dulu ya, apakah bind ini sudah berjalan di kita punya virtual machine. Seperti biasa, netstat-stan atau netstat-uan juga bisa ya. Kita cari port 53. Nah, ini port 53 ada statusnya listen, ya di TCP 6 pun ada ya, di IP versi 6. Oleh karena itu kita perlu melakukan, kita perlu stop ya. Atau mungkin kita bisa cek juga dengan sudo netstat spasi minus tan, kemudian ditambahkan dengan p. Ya, kita untuk melihat proses apa yang berjalan di atas port 53 tersebut. Kita bisa lihat di sini port 53 ada name, kemudian sistem di resolve ya, sistem di resolve. Nah, ini kita perlu matikan dulu ya menggunakan sistem CTL supaya nanti nggak bentrok dengan Docker. Ya, karena Docker nanti akan menjalankan bind yang running di atas port 53. Karena itu apa perintahnya seperti biasa sudo sistem CTL, nggak ada yang baru ya di sini, stop bind 9. Kemudian satu lagi apa yang perlu kita matikan, sistem CTL stop apa tadi, sistem di resolve ya. Nah, kemudian pakai di resolve ya, oke. Kemudian kalau kita netstat lagi, sudo spasi netstat spasi minus stan p, maka port 53 sudah tidak ada yang menggunakan ya, udah nggak ada yang pakai. Oke, nah kalau gitu kita udah siap nih menggunakan running bind di atas Docker, di atas kontainer. Nah kemudian kita lanjutkan lagi dengan membuat sebuah file. Saya ada di /home/admin SUJK. Kita coba membuat suatu direktori mkdir namanya bind 9 docker. Nah, ini terserah apa aja, mkdir bind 9 docker. Nah, kemudian kita coba mungkin pindah sedikit ya ke bind 9 docker. Nah, ini pasti isinya kosong. Kemudian kita coba pindahkan, kita copy semua file-file konfigurasi bind kita yang udah kita konfigurasi dari awal praktikum sampai sekarang, kita coba pindahkan ke direktori ini ya, karena ini nanti akan dikopikan ke kontainer. Kita akan membuat kontainer berdasarkan file-file konfigurasi yang sudah kita buat selama ini ya, file-file konfigurasi bind DNS yang udah kita buat selama ini. Nah, karena itu kita perlu copy pastinya db file db-nya, db-tcom.org. Kalau di kalian mungkin ini berbeda ya. Mungkin db.nimkalian.org misalnya. Kemudian selain itu kita juga perlu etc bind name.conf.local ya. Ini untuk isinya adalah deklarasi zona kita. Nah, kemudian juga selain lokal kita punya apalagi options ya, options. Nah, kalau saya ls di sini ya, kita udah punya db tcom org name.conf.local name.conf.option. Nah, coba kita edit sedikit name.conf.local ya.
Karena di sini kita lihat ada deklarasi dari reverse zone kita. Ya, jadi di name.conf.local dan baru saja kita copy ke file ke directory /home/admin sojk/ bind 9 docker. Nah, ini kita edit, kita buang sedikit ya, kita punya deklarasi untuk reverse domain ya. Kita mungkin buat sederhana aja, kita akan menjalankan forward domain, forward DNS di kontainer. Nah, kalau sudah bisa disimpan filenya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya, kita adalah membuat file namanya docker file seperti ini. Maka saya bisa vi docker file, bisa vi spasi docker file. Kalau saya enter, nah ini akan membuat file baru, ya, new file, karena tadi memang nggak ada. Nah, kemudian kita bisa copy, docker file yang ini akan saya share di Evita. Ini kita bisa copy. Jadi saya copy nih di sini, klik kanan copy, kemudian saya pastekan di sini. Ya, kalau kita lihat apa sih ini yang dilakukan? Yang dilakukan ini adalah mendownload base image Ubuntu .2 Bionic, ya, Ubuntu Bionic. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya Ubuntu ini bukan Ubuntu yang full operating system. Jadi Ubuntu ini sebenarnya cuman file sistemnya saja. File sistemnya menyerupai Ubuntu, tapi kernel dan lain sebagainya ini sharingnya dengan VM kita, dengan VirtualBox kita. Jadi ini sebenarnya kecil. Jadi from Ubuntu Bionic ini ukurannya kecil ya. Nanti dia akan mendownload dari Docker Hub, mendownload Ubuntu Bionic ini. Kemudian kita lanjutkan dengan instalasi ya paket bind 9, bind utils, dan bind 9 docs ya. Maka kita punya base image Ubuntu yang ini bukanlah merupakan full operating system. Ini cuman simulasi dari file sistemnya Ubuntu. Ya, jadi ini bukan OS full. Terinstall, maka akan terinstall dengan bind 9 utils, bind 9 utils, dan bind 9 doc. Nah, kemudian ya kita mengkopikan kita punya konfigurasi. Kita kopikan konfigurasi yang tadi udah kita buat, name.conf.option etc bind, name.conf.local ke etc bind yang ada di kontainer nanti ya. Ketika kontainer itu sudah selesai kita build, kita build ya, jadi ada proses namanya build. Nah, nanti dia akan berisi /etc/bin-nya, bind-nya akan berisi file-file ini. Nah, kemudian ya kalian mungkin perlu mengedit ini. Ya, tolong ini diedit supaya ini sesuai dengan nama file DB kalian. Mungkin ini namanya adalah filenya namanya adalah db.nim kalian.org. Ya, oke. Jangan lupa ini di copy. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengekspos port 53 untuk TCP dan UDP. Ingat, ya, DNS berjalan pada port TCP dan port UDP. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi dengan menjalankan service bind. Di sini kita menggunakan USR sbind name. Ini padahal di praktikum biasanya kita menggunakan sistem CTL start bind. Nah, menggunakan sistem CTL, bind akan running di background. Ya, tapi untuk case-nya kalau kita ingin running bind ini di atas kontainer, kita nggak bisa running bind itu di background karena nanti kontainernya akan stop. Ya. Dia akan menganggap bahwa eksekusi programnya selesai dilakukan. Sudah selesai dilakukan. Oleh karena itu kita menjalankan bind-nya di sini dengan foreground fg ya, spasi minus fg seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita lanjutkan lagi dengan proses building. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan proses building, kita perlu menjalankan dockernya, kita perlu menjalankan service docker. Kita sudo systemctl start docker. Nah, docker di sini kita bisa cek statusnya
maka kita bisa lihat statusnya sudah running. Oleh karena itu kita bisa lanjutkan dengan sudo docker build ya, docker build minus t, kita akan melakukan tagging ya. Dan biasanya minus t ini kita kita berikan versinya di sini, biasa formatnya seperti ini, bind 9.2 v1 misalnya seperti ini ya. Bahwa ini misalnya ini versi 1 atau versi 1.0.0 gitu ya. Biasanya kita melakukan versioning seperti itu. Tapi nggak masalah, kita nggak usah pakai versioning dulu. Nah, kemudian kita langsung saja sebutkan bahwa path-nya yang akan kita build adalah directory ini ya. Nah, kemudian nanti dia di directory ini dia akan mencari docker file, nah, kemudian melakukan building container berdasarkan definisi docker file yang tadi kita udah buat. Nah, karena itu ini bisa langsung di enter aja. Nah, di saya ini prosesnya cepat ya, cepat karena karena saya sebelumnya sudah melakukan building untuk file yang serupa ya, kontainer yang serupa. Jadi dia akan mengambil dari cache. Nah, ini jadi lebih cepat ya, prosesnya. Oke. Nah, mungkin kalau di kalian lebih lambat, yang tadi di awal saya lupa sampaikan adalah sebelum kalian memulai menjalankan virtual machine-nya, pastikan kalian menaikkan menaikkan spek dari kalian punya VirtualBox. Nah, di sini saya VirtualBox-nya sudah saya taikkan nih. Speknya adalah 4 GB RAM dan prosesornya adalah 2 core. Nah, karena itu mungkin kalian perlu menaikkan spek dari VirtualBox kalian. Jadi mungkin 2 GB oke lah ya, mungkin 2 GB oke, tapi proses building nanti akan lumayan lambat ya, itu mungkin sabar saja, bisa ditunggu. Nah, kalau prosesor bisa diberikan 2 ya. Oke, nah oleh karena itu kalau proses building ini sudo docker build -t ini lambat, kalian coba tunggu aja ya, sabar aja tunggunya. Ya, dan pastikan juga spesifikasi dari VirtualBox kalian sudah dinaikkan. Ya. Nah, di saya ini sudah selesai proses buildingnya, maka kalau saya lakukan perintah seperti ini, sudo docker images, maka saya bisa lihat ada sebuah ini mungkin bisa dihiraukan aja ya, ini WordPress dan lain sebagainya, ini bisa dihiraukan saja ya, ini nanti akan berguna untuk yang selanjutnya ya. Oke, nah ini bisa dilihat bahwa bind-nya sudah dibuild menjadi sebuah image. Nah, tapi mungkin yang kita lihat di sini ada Ubuntu. Di sini ada Ubuntu ya. Mungkin di kalian nanti akan cuma ada bind dan Ubuntu. Nah, di saya ini ada none dan WordPress. Nah, ini nggak apa-apa ya, ini dihiraukan aja. Di kalian yang pasti akan ada bind dan Ubuntu. Nah, artinya ya, jadi si bind ini ya, tadi ketika kita building menggunakan docker build -t bind 9, dia pertama mendownload base image Ubuntu, kemudian berdasarkan base image Ubuntu dia membuat sebuah base image baru lagi. Ya, ini adalah bind. Nah, kita bisa lihat di sini size-nya relatif lebih besar ya, 2 kali mungkin ya 3 kali lipatnya lebih besar ya daripada Ubuntu, karena di sini kita menambahkan di kuliah kita sempat bahas, ini adalah layer-layer ya, layer Ubuntu layer ini instalasi bind utils, bind doc dan lain sebagainya. Ini sebenarnya membuat suatu layer di atas base image ini. Ya, kenapa membuat layer tersebut? Ya, supaya kalau nanti saya melakukan building lagi, bagian layer yang berubah saja, dia bisa dia bisa ubah gitu ya. Dia bisa ubah. Jadi layer-layer yang sama dia bisa ambil dari cache, sehingga proses buildingnya lebih cepat. Ya, buildingnya lebih cepat. Oke. Nah, ini kita sudah selesai melakukan building. Maka apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita bisa melakukan
menjalankan, kita bisa running Docker tadi ya, apa namanya, image bind yang tadi kita sudah build, kita bisa jalankan dengan sudo docker run ya, docker run. Kemudian kita bisa berikan nama, ya ingat ya, image yang berjalan akan menjadi suatu kontainer, maka kita bisa berikan kontainer itu sebuah nama, sebut saja namanya adalah bind 9 underscore container ya. Kemudian kita mau bilang ini running di background ya, artinya dia akan running di background si kontainer ini. Kemudian kita perlu mengekspos ya, mengekspos port yang sudah diekspos oleh kontainer kita tadi. Kita mau mengekspos port si kontainer tadi ya, port 53/UDP, kita expose. Jadi si kontainer ini mengekspos port 53/UDP, kita eksposkan supaya ini bisa diakses, bisa diekspos bisa diakses melalui kita punya virtual mesin. Artinya si ini adalah port kontainer, kita mappingkan dengan port Ubuntu virtual mesin kita ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan, ingat ya tadi bahwa DNS ini running di dua transport protokol, UDP dan TCP. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan dua expose seperti ini ya, P 53.2/UDP dan TCP. Nah, nanti dia akan melakukan mapping ya secara otomatis. Oke, nah ini kemudian sudah kita sebutkan minus P ya, minus P 53.2 UDP. Nah, kemudian yang kita perlu selanjutnya sebutkan adalah nama dari image kita. Nama dari image kita apa tadi? Nama dari image kita adalah bind 9. Oleh karena itu kita sebutkan seperti ini. Di enter saja, kemudian kita bisa cek apakah ada suatu kontainer baru. Kita bisa cek dengan menggunakan perintah sudo docker container ls. Kita bisa lihat di sini bahwa ada kontainer baru yang berjalan. Nah, sebelumnya mungkin saya lupa ya ngasih lihat ya, bahwa belum ada kontainer yang berjalan. Setelah kita menjalankan docker run ini, maka ini ada kontainer ya, kontainer baru yang berjalan. Kita lihat di sini dia mappingkan dari port kontainer 53 ya, dimappingkan ke ke VM Ubuntu ini ya, supaya bisa diakses dari luar. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan selanjutnya adalah sudo netstart. Kita pastikan ya, netstart -p tan p, kita pastikan bahwa 53 sekarang ada ya. Kita lihat di sini 53 ada, tapi sudah bukan name lagi ya, tapi sekarang ini yang listen adalah docker proxy ya, ini untuk TCP ya. Begitupun juga dengan UDP ya, kita bisa lihat UDP di sini ada port 53 yang listen adalah docker proxy ya. Oleh karena itu ini kita bisa apa namanya, bisa kita coba ya, ns lookup seperti biasa ya, server 127 ns lookup. Kita maka sebutkan bahwa kita akan melakukan query ke 127 localhost ya. Kemudian kita query apa yang mau kita kirimkan, tcom org. Maka si bind 9 saya yang tadi running di atas docker ya, itu menjawab ya. Ini dijawab oleh bind 9 saya yang running di atas docker. Nah, kalau ini misalnya diakses ya, diakses dari tempat lain gitu ya, dari saya punya host ya, host OS di sini. Saya punya Mac. Saya bisa coba ns lookup. Kemudian server 192.168.1.30, yang mana ini adalah IP dari Ubuntu saya. Ya, mungkin kalian akan berbeda IP server Ubuntunya atau VM Ubuntunya, ini sesuaikan saja. Kemudian saya berikan tag query tcom org.
maka dia membalas, ya, membalas dengan ini adalah yang membalas adalah Docker saya, ya. Bayan saya yang running di atas Docker. Oke, ya. Jadi apa namanya? Itu tadi bagaimana kita proses membuat suatu kontainer. Nah, itu ketika kita ingin membuild kontainer kita sendiri, ya, kita perlu file-file konfigurasinya apa, kemudian kita membuat definisi Docker filenya, dan kemudian kita melakukan building, dan kemudian baru kita jalankan. Ya. Nah, kemudian apalagi ya yang saya mau sampaikan? Yang mau saya sampaikan selanjutnya adalah gimana kalau misalnya kita mau menambahkan subdomain, ya, di kita punya apa namanya kontainer. Ya, normalnya kalau di VM maka kita bisa langsung edit, ya, file db.tcom.org ini, tapi ini sekarang sebenarnya running di kontainer. Jadi kita bisa saja apa namanya melakukan seperti ini. Kita remote, kita masuk ke kontainernya menggunakan perintah sudo docker docker exec -it, kemudian di apa namanya IT ini interaktif, ya, maksudnya. Kemudian kita lanjutkan dengan nama dari kita punya kontainer yang mana tadi adalah bind 9_container. Kemudian kita sebutkan kita ingin mengeksekusi bash shell, ya. Maka kita ini sudah masuk ke kita punya kontainer. Itu sudah masuk kita punya kontainer yang tadi running di Docker, di atas Docker. Tapi kontainer ini apa namanya kalau kita ls, ya, sini ada file systemnya, kemudian kita cd etc bind ls. Nah, maka ini ada file-file yang tadi udah kita kopikan, ya, ketika kita melakukan proses building. Nah, tapi ya apa namanya ini Ubuntu atau kontainer kita ini sangat minim sekali, bahkan VI pun nggak ada. VI db.tcom.org, nah VI pun tidak ada. Ini sangat minimum sekali. Kenapa minimum? Karena sebenarnya ini bukanlah sebuah server. Ini bukanlah sebuah server. Ingat, ini bukan sebuah server. Ya, 3 kali saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah apa namanya kita bisa anggap lagi ini sebuah proses, sebuah program yang mana dia memang tugasnya untuk menjalankan bind saja dalam hal ini. Ya, dalam hal ini kontainer kita dibuild untuk menjalankan bind saja. Jadi nggak perlu VI dan nggak perlu mungkin ping juga nggak ada, ya, ping pun nggak ada. Ya, jadi kita nggak apa namanya nggak perlu. Ya, itu oleh karena itu kita bisa saja melakukan apa namanya editing, ya, seperti itu. Editing kalau kita coba kita install VI, apt-get install VI dan lain sebagainya. Tapi itu bukan best practice, ya, karena sebenarnya kontainer ini tidak apa namanya tidak dirancang, ya, untuk menyimpan data. Datanya ini harus disimpan di hostnya. Dalam hal ini adalah apa namanya kita punya VM Ubuntu. Oke. Nah, oleh karena itu ya, tadi saya udah demokan bahwa kita bisa masuk ke kita punya kontainer menggunakan perintah ini. Oleh karena itu kita perlu melakukan stopping. Pertama kita hentikan dulu, kita stop dulu kontainer kita menggunakan sudo docker stop, ya, stop bind 9_container. Ya, karena itu kalau misalnya kita sudo docker container ls, maka kita nggak ada kontainer yang running di sini. Ya, tapi kalau kita memberi dengan sudo container ls spasi -la, maka di sini kita lihat ada kontainer yang statusnya stop, ya. Jadi ini kontainer sudo docker container spasi ls ini cuman ngelis kontainer-kontainer yang statusnya running saja, tidak melis kontainer-kontainer yang statusnya berhenti. Nah, kalau misalnya apa namanya kita menggunakan
ls spasi minus CLA, maka kontainer yang berhenti pun ini akan ditampilkan. Nah, kontainer ini kita bisa hapus, ya. Kita bisa hapus sudo docker container rm, ya. Container rm, kemudian kita bisa berikan nama kontainernya bisa, atau kontainer ID-nya kita juga bisa berikan seperti ini, ya. Maka dia akan, kalau kita seperti ini lagi, sudo docker container ls-la, maka kontainer ini akan hilang. Tapi sudo docker image kita tetap jalan. Maka kita bisa bikin lagi kontainer dari image, kita bisa running lagi kontainer dari image kita ini. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi dengan bagaimana menjalankan, bagaimana kalau kita mau menambahkan subdomain. Kalau kita mau menambahkan subdomain, karena itu kita best practice-nya bisa melakukan building ulang, artinya kita perlu edit, ya. Edit ini kita punya file db, kita edit, kita tambahkan apa yang kita tambahkan subdomain, misal WP atau WordPress, WordPress in address 192.168.1.30. Maka kalau kita melakukan building ulang kontainernya, seperti ini, ya, maka dia akan melakukan building kontainer ulang, kemudian mengkopikan file db.tcom.org yang tadi kita sudah edit, sehingga tadi subdomainnya akan ada, ya. Nah, tapi mungkin itu best practice-nya seperti itu, ya. Kenapa best practice-nya seperti itu? Karena nanti akan ada versioning di situ, ya. Akan ada versioning. Kita bisa memberikan version. Tapi cara yang selain itu, cara yang mudahnya adalah kita bisa mounting. Kita bisa mounting. Coba saya bisa kita bisa mounting file db.tcom.org ini dengan menggunakan perintah seperti ini. Ya, jadi sama kayak kalian waktu praktikum NFS, jadi kita bisa mounting seperti ini. Home admin SOJK bind 9 docker, kemudian db.tcom.org, kita mau mountingkan di sisi kontainer pada path etc bind, kemudian db.tcom.org. Oke. Kalau kita enter di sini db.tcom.org, ya, jadi sampai situ. Kemudian kita lakukan ns lookup lagi, wp.tcom.org, maka sudah resolve sekarang. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menambahkan, melakukan editing, menambahkan subdomain lagi, kita bisa langsung edit aja db.tcom.org. Bisa kita tambahkan Moodle ini adalah LMS, ya. Kayak Vita ini base-nya adalah open source aplikasi namanya Moodle. Kita bisa berikan misalnya 1.32 misalnya. Nah, kalau pada virtual machine, apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita merestart. Kita akan perlu melakukan restart terhadap service bind-nya. Tapi kalau bind-nya ini running di Docker, ya maka yang perlu kita lakukan restart adalah, maka mungkin kalau misalnya saya langsung coba nih, ya, moodle.tcom.org, nah maka nggak ada, nggak resolve. Tapi kalau saya lakukan restart seperti ini, docker restart, tadi namanya bind 9 container. Kalau saya restart, kemudian saya lakukan query lagi, maka sekarang sudah resolve, ya, sudah resolve ke 1.32. Oke,
ya. Jadi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan mounting, ya. Mounting. Jadi data kita pada apa namanya? Pada kasus ini data kita adanya di VM kita yang di Ubuntu. Sedangkan di Docker ini memounting data db tcom org ini ya ke etc bind db.tcom org, sehingga dia membaca langsung dari apa namanya kita punya VM. Jadi kalau ini kita buka di sini, ya buka di sini. Nah, ini kita salah satunya tadi yang kita lakukan adalah bind mount, ya, mount file system ya dari file system ke Docker, gitu ya. Nah, mungkin nanti selanjutnya untuk yang praktikum terkait WordPress kita akan membuat suatu volume, ya, membuat suatu volume. Oke, buat suatu volume. Jadi apa namanya, kita tadi sudah berhasil menjalankan bind di atas Docker. Jadi kalau saya sudo docker container ls, nah kita sudah lihat bahwa di sini ada container bind saya. Oke, nah jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menjalankan kontainer dengan cara lakukan building. Dengan cara melakukan building, kita mengkopikan file-file konfigurasinya, kita menginstalkan aplikasi apa yang ingin kita jalankan di atas kontainer dengan Docker file seperti ini. Kemudian kita expose portnya, kemudian kita jalankan servisnya. Nah, mungkin kita juga bisa ngecek lognya dengan menggunakan perintah sudo docker logs, ya, diikuti dengan bind 9 container. Karena ini kita bisa lihat ini adalah log yang ada di kontainer kita. Perintahnya jadi adalah sudo docker logs, kemudian diikuti dengan nama dari kontainer. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian install yang lain, misalnya mail server, SMTP server, yang diekspos apa? Yang diekspos adalah port 25 misalnya. Nah, kemudian yang dijalankan adalah postfix. Nah, kemudian yang diinstal adalah postfix, kemudian yang di-copy di sini adalah file konfigurasi postfix. Oke. Nah, itu adalah cara yang pertama, kita melakukan building Docker yang menggunakan Docker file. Nah, cara yang selanjutnya, kita bisa juga sebenarnya kalau apa yang mau kita jalankan sudah tersedia di Docker Hub namanya, registry Docker Hub seperti ini, kita bisa lakukan Docker seperti ini, Docker Pool, ya. Docker Pool. Nah, ini di Docker Hub ini sudah banyak aplikasi-aplikasi atau image-image yang sudah configured, pre-built, ya. Artinya kita kalau mau running Docker di atas kontainer, nah itu sudah tidak sulit lagi. Kita nggak perlu melakukan building dari awal seperti ini, ya. Perlu install Apache dan kemudian mengkopikan WordPress-nya dan lain sebagainya, expose port 80. Nah, ini sudah tidak perlu lagi seperti itu. Kita bisa menggunakan yang sudah orang lain sharekan, orang lain sudah build, kemudian disimpan di hub.docker.com, ya, kemudian kita tinggal pakai. Jadi kita bisa sudo docker pool WordPress. Nah, ini nanti dia akan mendownload dan WordPress image dari Docker Hub tadi. Mungkin kalau di saya ini cepat, ya, karena saya sudah download sebelumnya Docker. Kalau saya sudo docker images, maka ini WordPress ini sebenarnya udah ada, ya. Nah, ini lumayan besar, 546 mega, ya, tapi ini setelah dibuild, ya, ini 546 mega, ya. Yang di-download dari internet tidak sebesar ini sebenarnya. Oke, ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan membuat suatu volume, ya. Membuat suatu volume yang ini akan menyimpan data-data website WordPress kita. Oleh karena itu kita bisa menggunakan perintah sudo docker volume create
kemudian kita bisa berikan nama WP WP volume ya. Kalau nggak salah saya udah ada di sini WP volumes, atau saya bisa sebutkan WordPress volume ya. Nah, seperti ini. Maka sebenarnya dia akan membuat volume baru di direktori. Kalau saya sudo ls varlib docker kemudian volumes, maka di sini akan ada ini ya, WordPress volume. Nah, jadi ini akan membuat volume yang disimpan di Ubuntu VirtualBox Ubuntu saya pada direktori varlib docker volumes. Nah, ini ada beberapa volume saya yang lainnya. Ya, jadi kita bisa lakukan selanjutnya apa? Kita bisa running sudo. Mungkin kita bisa lihat ya di sini namanya WordPress ya. Atau ya kita bisa sebenarnya copy paste aja dari sini, dari dia ya, si yang membuat Docker ini. Nah, Docker run, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa copy aja cara melakukan runningnya, cara merunningkan ini cara merunningkan kontainer ini ya. Ini biasanya sudah diberikan di sini ya, case-nya. Atau kalau misalnya kita mau mengekspos port ya, dia mengekspor dari port 80, kita ingin bisa akses melalui VM kita pada port 8080. Nah, seperti ini. Ya. Tapi ya, WordPress ini membutuhkan database. Database kita adanya MySQL, kita runningkan di mana? Runningkan di kita punya Ubuntu virtual machine Ubuntu ya. Kita bisa juga MySQL kita runningkan di kontainer, bisa juga. Ya, ini dia bahkan memberikan Docker Compose di sini. Yang mana ini adalah definisi ya, bagaimana ini kalau kita mau menjalankan multiple kontainer. Jadi di sini ada dua kontainer, ada kontainer WordPress dan kontainer DB. Tapi DB kita ingin coba running di sini, ya, running di VM kita. Oleh karena itu, ya kita bisa lanjutkan ini kita coba runningkan dulu ya, kita punya WordPress image, kita runningkan menjadi kontainer, kita berikan nama WordPress container. Kemudian mode networknya kita bisa berikan di sini adalah mode networknya host only atau host ya. Nah, dengan mode network host, maka dia bisa berkomunikasi. By default, dia nggak bisa berkomunikasi dengan apa yang ada di VM, apa yang running di atas VM Ubuntu saya ya, di VirtualBox Ubuntu saya. Kontainer WordPress ini nggak akan bisa berkomunikasi by default ya. Tapi setelah kita berikan ini min network host, maka dia akan bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan MySQL yang running di atas server Ubuntu kita, ya, virtual machine Ubuntu kita. Ya, kemudian di sini network host, kemudian detach mode ya, atau di background. Kemudian yang kita lihat di sini apa? Kita tidak perlu lagi di sini kita tidak perlu lagi melakukan expose ya, ketika kita modenya adalah min network ini adalah host, maka apa yang diekspos oleh kontainer akan terekspos ke kita punya, secara otomatis terekspos ke kita punya server ya, VirtualBox Ubuntu server. Nah, kemudian jangan lupa mounting kita punya volume yang dibuat, yang kita udah buat, namanya adalah WordPress volume. Kemudian kita mountingkan ke var www.html. Nah, tahu dari mana ini harus dimountingkan ke var www.html? Nah, sebenarnya di dokumentasi ini disebutkan deh. Nah, seperti ini ya, var www.html. Oke. Menggunakan volume, kurang lebih sintaksnya sama, tapi kali ini karena menggunakan -v, kemudian ini volumenya ya, tapi kan kali ini kita menggunakan volume, bukan menggunakan path.
Kalau sudah kita enter, bisa enter, maka ya, maka kalau saya misalnya sudo netstart -tan, maka di sini Apache 2 ya. Nah, ada yang kelupaan tadi, ada yang kelupaan apa tadi? Yang kelupaan bahwa mungkin kalau kita coba cek ya, kita coba akses ini. Akses 192.168.130. Nah, kalau kita akses di sini, kita ini masih ke sini ya, 1.30. Karena apa? Ada yang kelupaan. Yang kelupaan adalah kita belum mematikan Apache kita. Ya, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, mungkin baiknya kita matikan dulu kita punya kontainer sudo docker stop WordPress kontainer seperti ini, kita stopkan. Kalau kita sudo docker container ls, maka cuma ada bind saja yang tadi masih jalan ya. Kemudian kita jangan lupa matikan sudo systemctl stop Apache 2 ya. Apache 2 nya ini perlu kita matikan. Kemudian kalau kita sudo netstart -p, apakah ada yang menggunakan port 80? Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena itu kita bisa jalankan lagi kita punya WordPress container. Menggunakan, mungkin saya boleh clear atau misalnya saya jalankan aja. Seperti ini kelihatan ya, saya rasa. Kita bisa jalankan lagi konflik ya, konflik. Mungkin kita namanya sama ya, karena namanya sama. Mungkin yang sebelumnya kita bisa remove aja, docker rm WordPress. Nah, sebenarnya kita tinggal start aja yang sebelumnya tadi, atau mungkin boleh kita start sudo docker start WordPress. Kita kemudian bisa lanjutkan dengan cek lagi. Ya, cek lagi port 80, maka port 80 sekarang oke. Nah, tapi dia bukan Docker proxy, tapi Apache 2. Kenapa? Karena kita ini modenya adalah host. Ya, jadi ini seperti menjalankan proses aja. Ya, proses di atas atau proses atau program ya di atas sebuah operating system. Ya, kayak bukan menjalankan VM ya, menjalankan program. Nah, ini kalau kita masuk ke browser, restart, ya, saya buka di sini restart, saya buka VM WordPress saya, ya. Nah, maka dia akan masuk ke WP admin setup, di mana dia meminta kita akan perlu memasukkan database, database, password database, ya, kemudian alamat database-nya. Nah, ini kita belum buat ya, mari kita buat dulu. Ya, kita buat dulu. Saya bisa lakukan saya bisa clear mungkin ya, MySQL seperti biasa. Kita menggunakan MySQL -urut -p. Saya passwordnya adalah tekom, mungkin di kalian berbeda. Maka saya bisa membuat sebuah database baru, create database, namanya adalah WordPress. Kemudian jangan lupa buat usernya, grant all privileges on WordPress, semua tabel yang ada di database WordPress. Kita mungkin bisa buat user baru ya, user baru namanya WP, kemudian add, kemudian kita bisa bikin localhost ya, identified by passwordnya admin SOJK. Passwordnya terserah, saya admin SOJK. Kemudian dilanjutkan dengan plus privileges. Maka kita sudah punya database baru, seperti ini aja, database dan user baru. Nah, ini yang akan digunakan oleh WordPress kita untuk menyimpan data-data website. Oleh karena itu, saya bisa dari sini
Saya bisa balik lagi ke WordPress saya, kemudian saya tinggal isi ya, database name-nya WordPress benar, username-nya apa tadi, WP, password-nya adalah admin SOJK, database host-nya kita betul tadi kita masukkan localhost, tapi yang jadi masalah localhost ini tidak resolve, tidak resolve di container. Karena itu kita bisa menggunakan versi IP-nya daripada localhost. Ini kita bisa submit. Sudah disubmit, ya, tidak ada masalah. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to run the installation. Maka dia akan melakukan instalasi WordPress, kemudian dia akan minta, nah ini site title, kita punya website, namanya apa, titlenya kita bisa sebutkan @techcomweb, kemudian username untuk login ke nanti ke WordPress-nya, kita bisa buat aja baru, username-nya techcom, password-nya admin SOJK, weak password, no problem ya, confirm use of weak password, kemudian email kita bisa ngarang aja ya, admin@techcom.org, kemudian kita install WordPress-nya. Maka kita bisa login sekarang ke WordPress dengan Techcom, yaitu kemudian passwordnya admin SOJK ya, admin SOJK, login, ya. Maka di sini kita harusnya bisa login ke kita punya control panel atau dashboard dari kita punya WordPress. Nah, seperti ini ya dashboard. Nah, front end-nya gimana? Front end WordPress-nya seperti ini. And just another WordPress site. Gitu ya. Ada WordPress site. Nah, nanti di sini kita di dashboard kita bisa posting apa gitu ya, postingan blog kita lah istilahnya. Apa yang mau kita tampilkan di website kita. Oke, nah ya, kita sudah berhasil membuat, menghubungkan Docker container WordPress kita sudah running sebuah WordPress website di atas Docker container menggunakan database yang running di VM, di VM menggunakan di VM Ubuntu kita menggunakan mode network host. Nah, ada mode-mode network yang lainnya seperti bridge, ya, nah yang itu mungkin bisa dieksplor ya dengan mode bridge ya. Kita bisa juga buat network, kemudian kita bisa juga kontainernya kita assign IP address ya untuk setiap kontainer, kayak bind saya IP address-nya berapa, kemudian WordPress saya IP address-nya berapa kontainernya. Nah, itu kita bisa lakukan juga. Nah, tapi nggak saya cover, yang nggak kita bahas di praktikum ini karena keterbatasan waktu juga. Ya, dan kalian juga perlu praktikum mandiri, oleh karena itu kalau terlalu panjang dikhawatirkan tidak paham ya, tidak paham. Oke, nah yang terakhir mungkin kita bisa cek juga ya sebelum saya tutup, kita bisa cek juga kita punya database. Ya, saya coba cek saya punya database isinya sekarang gimana. Use WordPress. Kemudian saya tampilkan ada table, show tables. Oke, ini ada tabel-tabelnya sih. WordPress ya, ketika tadi kita melakukan instalasi, si WordPress membuat tabel-tabel ini. Ya. Kemudian bagaimana dengan volume? Ya? Volume kita coba lakukan tadi sudo ls, ya. ls di apa namanya di pet dari ls di sini. ls varlib docker volumes, kemudian apa volume kita adalah WordPress volume, kemudian slash underscore data ya, maka ini adalah coding PHP-nya disimpan di sini ya, .php-nya disimpan di sini. Nah, gimana kalau kita ada upload image ya, upload image misalnya image media ya, media misalnya upload image ya, image baru, kita upload image baru misalnya image ini ya, cloud cover.jpg ya, image seperti ini. Kita upload image, maka ini kita udah berhasil mengupload image ke WordPress. Nah, kita coba apa? Kita coba cek ya, ada nggak di WP content. WP content.
ls di uploads. Nah, di sini ada folder lagi 2020, ls lagi 12, ls lagi, maka kita bisa lihat di sini ada cloud cover ya, di mana dia melakukan resize ya terhadap file yang tadi saya upload ya, jadi berbagai macam ukuran. Oke, nah itu mungkin untuk praktikum kita kali ini, topiknya terkait menjalankan kontainer. Tadi kita udah coba melakukan menjalankan kontainer dengan build kita punya kontainer kita sendiri, membuild kita punya kontainer sendiri menggunakan bind tadi menggunakan Ubuntu, kemudian konfigurasi bindnya kita kopikan ke base image Ubuntu. Kita juga tadi udah explore beberapa komen-komen Docker ya, seperti Docker images, Docker container ls, ls-la, Docker stop dan lain sebagainya, Docker exec dan lain sebagainya, kita tadi udah explore. Nah, selain kita membuild kita punya kontainer, kita juga bisa lebih mudahnya menggunakan kontainer yang sudah dibuild orang lain. Kalau itu mengcover kita punya kebutuhan. Seperti contohnya kita mau running Docker seperti ini, ya kita bisa menggunakan kontainer yang sudah dibuat orang lain. Nah, kita juga tadi udah coba ya melakukan mempersis datanya itu menggunakan volume ya, menggunakan volume dan mounting, sehingga kalau misalnya Dockernya ini kita stop dan kita remove ya, nah datanya tidak hilang ya, datanya tetap ada di VM Ubuntu kita ya. Kemudian terakhir kita mencoba mode network host, kemudian menghubungkan MySQL yang running ini kita punya Ubuntu, kita hubungkan dengan Docker ya. Oke. Dengan tadi WordPress Docker kita yang berjalan di atas Docker. Oke, jadi mungkin itu saja untuk praktikum kita terkait kontainerisasi atau menggunakan Docker. Ya, terkait penugasan praktikumnya, apa yang perlu dilakukan, yang perlu dilaporkan dan lain sebagainya, itu akan disampaikan ketika meeting praktikum ya, ketika meeting praktikum seperti biasa di hari Sabtu. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Selamat mengerjakan ya tugasnya, nanti semoga berhasil ya. Saya tutup ya, terima kasih.